Taksonomi Bloom merupakan struktur untuk membantu atau mengembangkan daya berpikir kritis dan kemampuan kognitif tingkat tinggi pada peserta didik. Taksonomi Bloom merupakan prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan yang dapat dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Dalam taksonomi Bloom sendiri terdapat 6 tingkatan. Yang pertama yaitu ingat, di mana peserta didik harus mengingat atau menghafal pengetahuan atau ilmu yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kedua yaitu pahami, di mana peserta didik harus memahami atau menguraikan dari pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu terapkan, peserta didik harus menerapkan atau menampilkan dari pengetahuan dan pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya. Yang keempat yaitu analisis, di mana peserta didik harus memecahkan, menghitung, hingga menilai dari pengetahuan atau pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kelima yaitu evaluasi, di mana peserta didik harus bisa menilai atau mengkritik agar suatu pemahaman atau pengetahuan tersebut menjadi lebih baik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu membuat, di mana peserta didik harus dapat menghasilkan atau merencanakan sesuatu untuk keadaan yang lebih baik setelah mendapatkan atau melakukan 5 tingkatan sebelumnya dari taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua yaitu ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Dari setiap ranah tersebut terbagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang telah berurutan secara hierarkis. Mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai dengan tingkah laku yang kompleks. Baik, mari kita bahas satu persatu dari setiap ranah tersebut. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, yang di dalamnya itu terdapat kemampuan menghafal, kemampuan memahami, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menganalisis, kemampuan mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif ini terbagi menjadi 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Nah, mari kita bahas dari satu persatu aspek dari ranah kognitif berikut ini. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali tentang ide, nama, tempat, dan lain sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Nah, pengetahuan ini disebut dengan proses berpikir tingkat rendah. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, merupakan kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti dari sesuatu yang mana sesuatu tersebut telah diketahui atau diingat. Nah, dalam hal ini peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau dapat memberikan uraian yang lebih rinci dari sesuatu tersebut menggunakan bahasanya sendiri. Ketiga yaitu aplikasi atau application, merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan suatu materi yang telah dipelajari dalam situasi yang baru dan penyangkut penggunaan aturan atau prinsip. Nah, penerapan ini merupakan tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Yang keempat yaitu analisis. Analisis ini merupakan kemampuan untuk merinci suatu bahan menurut bagian-bagian yang lebih kecil, serta dapat memahami hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis ini merupakan kebalikan dari proses analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan antara bagian-bagian secara logis, sehingga dapat menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur. Yang keenam yaitu evaluasi atau evaluation, merupakan jenjang berpikir yang paling tinggi dalam ranah kognitif taksonomi Bloom. Evaluasi atau penilaian ini merupakan kemampuan untuk membuat suatu pertimbangan dari suatu kondisi.
Nah, misalnya seseorang itu dihadapkan dengan beberapa pilihan, namun dia dapat memilih pilihan yang menurutnya itu paling baik sesuai dengan kondisi dan patokan-patokan kriteria yang ada. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, emosi, sikap, dan nilai. Ranah afektif dapat dibagi menjadi 5 jenjang. Yang pertama adalah penerimaan atau receiving. Penerimaan adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Dalam jenjang ini, peserta didik diajarkan untuk menerima nilai-nilai yang diajarkan dan menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Yang kedua adalah tanggapan atau responding. Tanggapan atau responding ini mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi, kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan memberikan reaksi terhadap salah satu cara. Yang ketiga adalah penghargaan atau valuing. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Pada jenjang ini, peserta didik tidak hanya menerima nilai yang diajarkan, tetapi sudah memiliki kemampuan untuk menilai fenomena atau kegiatan baik dan buruk. Yang keempat adalah pengorganisasian atau organization. Mengatur atau mengorganisasikan berarti mempertemukan perbedaan nilai sehingga terdapat nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Mengorganisasikan merupakan pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya yaitu hubungan antara satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan juga prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang kelima adalah karakteristik. Karakteristik lebih mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Ranah selanjutnya dalam taksonomi adalah psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan peserta didik yang dilihat secara tindakan fisik setelah sebelumnya memiliki pengalaman belajar. Dev membagi ranah psikomotorik menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah imitasi atau peniruan. Imitasi adalah melakukan tindakan dengan meniru tingkah laku seseorang. Di lingkungan pendidikan misalnya, peserta didik melakukan gerakan senam seperti apa yang telah diajarkan oleh guru mereka. Namun, gerakan senam yang dilakukan oleh peserta didik itu belum tepat, masih ada salah-salah. Dikarenakan peserta didik ini masih dalam tahap berlatih. Sehingga kemampuan imitasi atau peniruannya itu masih tergolong rendah. Lalu kategori yang kedua adalah manipulasi atau penggunaan. Manipulasi adalah melakukan suatu tindakan yang belum pernah dilihat, akan tetapi mereka melakukannya dengan petunjuk atau instruksi. Misalnya, ada sekelompok peserta didik yang mendemonstrasikan proses fotosintesis di dalam kelas. Lalu ada di mana mereka itu lupa tahap selanjutnya setelah proses fotosintesis. Sehingga mereka mengatasinya dengan bertanya kepada guru. Seperti itu. Lalu kategori yang ketiga adalah presisi atau ketepatan. Presisi ialah melakukan tindakan secara tepat. Nah, di kategori ini dapat dikatakan bahwa tahapan selanjutnya dari kategori manipulasi tadi. Mengapa demikian? Karena terdapat pengulangan tindakan yang bergerak menuju ke arah perubahan yang lebih baik lagi, sehingga peserta didik itu dapat memperbaiki dan melakukan tindakannya dengan benar serta tepat.
Lalu kategori yang keempat adalah artikulasi atau perangkaian. Artikulasi adalah mengkoordinasi suatu tindakan untuk mencapai keselarasan atau konsisten. Maksudnya mengkoordinasi di sini itu adalah peserta didik melaksanakan proses belajar secara kontinu atau terus-menerus, sehingga kemampuannya itu menjadi konsisten atau tidak berubah-ubah. Contohnya seperti peserta didik itu selalu mengikuti setiap pembelajaran yang ada di dalam kelas. Lalu kategori yang terakhir atau yang kelima adalah naturalisasi. Naturalisasi ini merupakan puncaknya dari semua kategori, di mana peserta didik itu sudah melakukan suatu tindakan secara alami. Misalnya nih, karena sudah terbiasa belajar mata pelajaran di dalam kelas, peserta didik itu akan secara alami memahami dan menguasai mata pelajaran yang dipelajarinya tersebut.